melebar dan kedua tim yang Nah, ini drop zona di Pekado melepas arena. sekarang berbalik bagaimana Yes Arena tidak dikontrol dan apartemen biru nampaknya bakal menjadi kunci di sisi atas untuk lebih luas lagi vision yang dimana itu bakal mendeteksi pergerakan-pergerakan dari box. Tetapi sebenarnya menurut gue adalah apartemen merah yang menjadi kunci untuk mengkontrol semua area Pekado. Bentar. Kemarin lo bilang apartemen biru, sekarang lo bilang Enggak apartemen tadi. merah. Enggak. Sebenarnya titiknya apartemen merah. Cuma informasi lain tuh dari apart biru itu apa namanya lebih apa ya? Tunggu, gimana ya? Gue menjelaskannya ya. Gue sih ngerti maksud lo nih. Maksudnya gue tanya biar lo nggak dibilang labil sama orang nih. Gue sih ngerti maksud lo. Gini, Lo bilang enggak. Gini. Area biru sebenarnya untuk menembak lebih. Bentar. Tahan Gus ya. Ini udah mau perang nih. Masalahnya Liquid sendirian akan menghadapi dua orang dan Jiggle tipis. Dari Liquid hampir saja mendapatkan satu, tapi tiba-tiba dua pemain bakal langsung nongol begitu aja. Tidak ada trade knock yang terjadi dengan begitu cepat. Kali ini Zuxi bahkan mengalami low HP. Langsung menggunakan edge kit, tapi Liquid akan dipulangkan menuju ke arah lobby break. HP-nya cukup low, tapi lagi dan lagi harus gue bilang belum ada trade knock di antara kedua tim ini. Ya, walaupun break hanya menyisakan setitik darah lagi yang nyaris, tetapi dia ada coveran dari seorang Chai Daulan yang siap siaga juga. Begitupun dari seorang Zuxi di balik-balik broken wall masih menelik aja pergerakan dari kedua tim yang Ryzen? ada di sebelah kanan. Tapi Daulan bisa didapatkan dengan UAV. Kemudian satu bom juga tepat di depan muncung dari break, dan ini momentum untuk Ryzen dan juga seorang Zuxi, dan Luxi juga bergerak untuk mensecure setidaknya dua pemain, tapi ada Tigan juga yang udah sedikit merapat, dan Ryzen nampaknya bakalan mencoba lebih mendobrak aja ke arah Tigan, tetapi ada trap yang diberikan juga, tapi Zuxi langsung melanjutin begitu saja, terobos saja bos, bisa akan didapatkan dengan ada dapat tiga pemain, bahkan menyisakan Soaswan aja dari Box Gaming. Betul, hanya menyisakan Soas di bagian apartemen merah yang menunggu dari balkon dan membackup, namun ternyata tembakannya tidak bisa membuat satupun pemain Bigetron ter-knockdown ketika mereka ingin menabrak tiga pemain Box Gaming yang sudah set up di bagian rumah kos-kosan. Oke, ini perlu dijelaskan sekarang apa gimana? Jelasin dulu ya. Atau mau lihat BTR taunting dulu? Ya udah. Ini udah mau taunting nih soalnya nih. Taunting dulu please. Tapi enggak, mereka nampaknya agak sedikit rendah hati dan tidak lengah karena bisa saja mereka lengah sekarang dengan taunting yang diberikan. Ini akan menjadi blunder, tapi Soaswan sudah terspotlight di situ dari seorang Luxi. Dia membuka smoke di arah sisi depan, tapi Soas cukup cerdas nampaknya, dia naik ke arah atas dan Luxi yang tertangkap dengan M4 dari seorang Soas, tapi bisa direfrag balik. Nyaris saja Soas, dan ya seperempat darah bisa dihabiskan tersisa, dan Ryzen membukakan juga spekulasi Fred Granat, tetapi belum on point karena Soas menjaga space sedikit ke arah belakang apartemen biru. Betul, ini akan kembali lagi, temponya sedikit menurun, tapi sepertinya Soas rata berhasil diamankan oleh seorang Ryzen, dan kali ini Bigetron benar-benar menguasai area PKD. Indonesia. Oke, tapi kembali lagi dari arah sisi Morph Team yang tampaknya menangkap satu pemain dari SG yang sedang menang-menang seperti Area Pekado, karena mereka belum memaksimalkan looting mereka di area Pekado dan tidak cepat dalam melakukan rotasi karena tertahan ada Box Gaming yang menabrak mereka. Oke, kembali lagi enggak nih? Bagaimana harus cukup. Pembahasan Pekado cukup, Gus. Biar lebih detailnya lagi. Ntar jadi konten lu ya. Jadi sini cukup. Oke. Dan ya, circle lebih mengarah ke arah atas bagaimana water treatment yang bakal menjadi kunci untuk tengah-tengah circle, dan seperti biasa boom menekan ke arah tengah dan pastinya mereka akan mensecure tempat tersebut, tapi dari arah sisi kanan BFD dengan menggunakan skema yang sama, menggunakan rotasi yang kurang lebih mirip dengan boom, nampaknya juga rotasi dari Eagle Esports-nya sendiri. Sementara one more, tim Vietnam yang lainnya kali ini mereka juga sudah bergerak dari drop zone awal mereka, namun setup mereka tidak terlalu jauh dengan adanya vehicle yang mereka punya, dan ada V Gaming ternyata yang berhasil memotong rotasi dari Bigetron Red Aliens. Ada satu pemain tadi kalau nggak salah, jadi V Gaming benar-benar menguasai kompon ini. Silih berganti datang pemain-pemain dari Talent All-Star, namun masih belum cukup untuk menyelamatkan rekan-rekan mereka. Ini masih circle ketiga, tapi 4 tim sudah pulang ke arah lobby. Ini menunjukkan circle keempat dan juga circle kelima banyak tim yang tidak terlalu sulit untuk masuk ke dalam circle nantinya. Jadi masih ada sela-sela, dan kemungkinan besar di circle kelima
setengah menuju ke 6 itu mungkin akan menjadi fight yang cukup intens. Dan dari The Xavier setelah mereka mendapatkan kompon tersebut, gue pikir tadi akan ke arah V Gaming yang berhasil menuntaskan dari tim siapa tadi, Kushot yang ngeri banget, Talent All-Star. Talent All-Star. Talent All-Star bergerak sedikit lagi untuk mengamankan circle yang keempat saat ini. Plus ada victim juga yang ternyata bakal gerak. Ini victim bisa bonyok sih. Kalau victim tiba-tiba nikung rotasinya untuk Genfos ke arah Livescape ataupun ke arah EVOS, victim bakal kehilangan anggota mereka lagi. Genfos tuh di belakang sendirian memantau pergerakan dari Livescape, atau mungkin Genfos yang ditugaskan untuk mengambil backline dari Livescape. Ya, tapi kayaknya hanya scout aja sih, cuma mengintip kira-kira Livescape dan juga EVOS akan bergerak ke arah yang mana. Oke, mereka mempunyai waktu 20 detik untuk fight karena memang mereka mempunyai satu arah rotasi yang sama. Mau nggak mau mereka harus saling babak belur, dan Red Face sudah menjaga juga angle dari Shake kecil, begitu dari seorang Audrey menahan di balik-balik low ground, dan set smoke up pun cukup banyak dilontarkan dari Livescape dan juga dari EVOS. Tapi Livescape lebih memilih untuk melakukan rotasi saja dibandingkan fight intens karena akan memakan waktu. Tapi dari arah kiri, Misery dan Fajar siap siaga juga, dan di sisi lain Ken juga tertangkap. Tetapi Tom cukup berani, dia berada di tengah-tengah sayur yang ingin menyantapnya. Oh gila, itu bukan tengah-tengah sayur, tengah-tengah daging kayaknya. Pengen dilahap begitu aja, dan Audrey kayaknya bakal langsung tabrak menuju ke arah victim kali ini. Tapi masih ada satu anggota victim di bagian belakang, dan Audrey mengurunkan niatnya untuk menabrak ke arah victim. Akan membantu Toms yang sudah terlebih dahulu touchdown untuk mengamankan tempat bagi Livescape. Smoke ke sebelah kanan, tapi EVOS juga bakal tabrak lagi. Sepertinya bakal ketemuan lagi, tapi ternyata EVOS akan memfokuskan fight-nya ke arah bonfire terlebih dahulu, karena kali ini di arah ini 4 tim. Ya, 4-way showdown akan terjadi, dan maybe yang nyaris tertakedown karena victim pun join fight, dan Kato mengambil sisi kanan mendekat ke arah 3 pemain dari EVOS, dan EVOS pun langsung siap siaga dari seorang Microbay, dan Red Face bakalan jumping, tapi belum ada yang didapatkan dari nyawa seorang Kato. Tapi Red Face mengamankan dirinya, ada follow up damage dari Microbay, tapi Kato gila masih bisa nge-reflect, tapi sayang banget nggak bisa menahan gempuran 3 player sekaligus dari EVOS. Betul banget, dan nggak ada follow up yang dilakukan sama Livescape karena mereka sudah diganggu oleh sisi sebelah kiri mereka, yaitu victim. Kali ini mobil sudah mulai digerakkan, akan berdekat menuju ke arah EVOS. EVOS pun sedang dalam proses revive. Kali ini Audrey ada di barisan paling depan dan berhasil mendapatkan seorang Red Face. Bahkan 3 pemain EVOS juga bakal tumbang. Ternyata baru fight ikut andil dalam pertempuran ini. Victim yang menyadari hal ini, mungkin mereka bakal langsung tabrak juga ke arah sini, atau hanya ingin mengamati dari arah jauh. Tapi lihat pergerakan dari Genfos ingin mengambil backline dari tim Livescape. Sementara Katau yang belum diselamatkan akan mendekat menuju ke arah Audrey, dan maybe sudah semakin dekat juga untuk bergabung bersama dengan 2 pemain Livescape yang lainnya. KF harusnya bisa diselamatkan oleh Lizer. Oke, tapi Lizer ada yang menembaki juga, dia nampaknya bakal batal untuk mencoba mereview dari seorang KF. Dan yes, ada yang ikut andil juga, tapi Lizer terketahui posisi dengan Audrey, dan selesai nampaknya. EVOS belum menjadi raja untuk di Miramar kali ini, dan Audrey dan kawan-kawan Katau juga punya waktu untuk di revive kembali dari seorang Maybe. Akan ketemu dengan victim, tapi kenapa berganti? Kenapa berganti? Oke lah, kita bakal lihat dulu karena Luxy berhasil mendapatkan 1 pemain dari tim One More. Nguyen dipulangkan ke arah lobby, dan Bigetron sudah mendapatkan 6 poin kill. Menembak ke arah sana karena melihat 1 pemain di arah Broken Wall. Ternyata Bigetron bertemu dengan V Gaming, dan di arah kanan ternyata tembakannya berhasil connect dan menumbangkan seorang Ryzen. Namun Luxy masih ingin mencoba keberuntungannya untuk mendapatkan korban berikutnya. Bakal lempar granat tipis aja 1 pemain, namun momentumnya tidak tepat, dan Xavier memulangkan Ryzen menuju ke arah lobby. Kali ini Bigetron hanya bertahan dengan Luxy, last man standing untuk Red Aliens. Yes, tapi Luxy jangan khawatir guys, dia mempunyai sustainable paling tinggi untuk tim Red Aliens. Bagaimana dia bisa bermain sampai ke late game kalau kita lihat track recordnya, tapi dia nampaknya sulit. Bakalan digunting pergerakannya dari arah sebelah kanan, ada Frankie dan juga Lamborghini. Tinggal bagaimana dia menutup angle juga dari sebelah kiri. Luxy apakah bisa? Tapi dari sisi lain Nichil, Satar pun juga sedang terhimpit oleh One More. Baki bisa menemukan dari seorang Satar, dia menyisakan seorang Nichil menjadikan last man standing untuk One More. Darli sulit juga untuk keluar karena melihat juga gerakan-gerakan dari DX yang nampaknya cukup rapi untuk menjaga semua angle. Begitupun dari Luxy, cukup cerdas, mempunyai space yang panjang untuk menjaga angle lagi ke arah DX yang sudah rapat. Ini kayak Luxy bakal tahan tembakan dulu, membiarkan GD secara tidak langsung untuk membantu menahan The Xavier yang berusaha masuk juga ke dalam zona. Betul. Kemudian juga Nichil dari arah sisi atas sudah menyadari juga pergerakan dari Baki, tapi Baki pun nggak terlalu terburu-buru dengan set smoke up-nya yang sudah dibangun, sudah terbuka. Ini momen dia. Tapi di sisi lain Darli yang tertangkap begitu saja, dan ini makin menarik deg-degannya kita The Xavier untuk mencari ataupun men-screening out dari Luxy yang berdiam diri cukup jauh di tengah-tengah. Lamborghini sudah membuka set smoke juga. Gue berharap adanya trap sih dari seorang Luxy.
makin deket dan Luxi belum membuat step sama sekali. Iya. Masih berusaha untuk diintip. Masih berusaha buat diintip. Molotov akan dilemparkan ke ventilasi yang cukup kecil. Kali ini Luxi akan dibatasi pergerakannya dan ternyata sudah membuat step. Otomatis posisi dari Luxi akan ketahuan. Kali ini pintu bakal dibuka. Ternyata malah membakar diri sendiri. Bukannya perang malah debus, tapi ternyata granatnya on point banget untuk memulangkan Luxi. Bercukara lobby Bigetron hanya bisa puas di posisi ke-10 saat ini. Yes, dan gitu pun masih alot antara Nichio dan juga